Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramvita, mahasiswi dari jurusan Ilmu Administrasi Negara 2018. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang sudah ada sebagai bahan pendukung, dan menghasilkan teori. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan suatu fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lainnya. Metode kualitatif, penelitiannya dimulai dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai bahan pendukung yang kemudian akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Di dalam penelitian kualitatif, prosedur pelaksanaan penelitiannya bersifat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi di lapangan. Menurut Sudarwan Danim dan Darwis, tahapan penelitian kualitatif adalah yang pertama, merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, merumuskan hasil studi. Dan yang kelima, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Hal yang harus diperhatikan dari metode penelitian kualitatif adalah yang pertama, strategi. Kalian harus menentukan penelitian kalian itu bisa dikaji dengan strategi yang seperti apa. Yang kedua, pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Di dalam metode kualitatif, wawancara dilakukan lebih mendalam. Biasanya, pertanyaan yang diajukan itu bersifat analitis, seperti mengajukan pertanyaan bagaimana dan mengapa dari fenomena yang terjadi. Kemudian diikuti secara terurai dengan mengajukan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Selain observasi dan wawancara, pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan studi dokumentasi. Dokumennya dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang dikumpulkan dapat dikatakan cukup apabila sudah sampai pada data jenuh. Maksudnya, data jenuh adalah data yang tidak lagi menghasilkan informasi yang baru. Terdapat karakteristik teknik pengumpulan data. Yang pertama, data dikumpulkan tanpa instrumen. Yang kedua, data ditampilkan dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga, keputusan a priori bergantung pada data yang dikumpulkan. Yang keempat, data dapat berupa bentuk dokumen, catatan wawancara, rekaman kaset, atau artefak. Yang kelima, perhitungan terbatas pada menolong mengidentifikasi pola yang digunakan untuk mendukung pengertian kualitatif. Yang terakhir, pengertian diperoleh dari proses pekerjaan strategi kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data, hal selanjutnya yang dilakukan adalah keabsahan data. Teknik keabsahan data disebut dengan triangulasi, yang bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh itu sudah sah dan valid. Ada 4 jenis triangulasi. Yang pertama, triangulasi sumber, triangulasi penyidik, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Di dalam metode kualitatif, triangulasi yang biasanya digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Setelah data sudah dipastikan sah dan valid, selanjutnya dilakukan analisis data, yaitu mengolah atau menganalisanya sedemikian rupa sehingga kumpulan informasi dapat menjadi rangkaian yang bermakna dan merepresentasikan realitas yang diwakilinya. Pengolahan data pada penelitian kualitatif diarahkan untuk membangun suatu teori. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut juga dilakukan selama dan sesudah proses pengumpulan data. Ada 3 tahapan analisis data. Yang pertama, reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Yang kedua adalah paparan data, yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus
dan menjadi acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.